Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami kelompok 9 Sejarah Sastra akan membahas podcast mengenai Balai Pustaka. Nah, sebelumnya saya akan perkenalan dulu terhadap kelompok saya. Yang pertama ada dua narasumber, yaitu Saudari Risti Indah dan Saudari Novika Wolandari, dan saya sendiri selaku host, yaitu Faridatul Hafidah. Nah, baik, kita mulai saja ya membahas mengenai Balai Pustaka ini. Nah, yang pertama itu, bagaimana sih kira-kira lahirnya sastra Balai Pustaka itu? Jadi, apakah semenarik itu awal lahirnya sastra Balai Pustaka? Baik, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang lahirnya sastra Balai Pustaka. Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan politik aktif atau ateisme politik Belanda, pada tahun 1848, pemerintah Hindia Belanda di Indonesia mendapat kekuasaan dari kerajaan Belanda untuk mengeluarkan uang kas sebesar 25.000 gulden setiap tahunnya untuk biaya pembangunan sekolah serta biaya pendidikan bagi kaum buruh buta, terutama kaum priayi yang akan dijadikan pegawai kerajaan Belanda di Indonesia. Dengan didirikannya sekolah Belanda untuk kaum buruh buta, maka berkembanglah pendidikan dan minat baca di kalangan masyarakat Indonesia. Akibatnya, dengan memperoleh pendidikan Belanda, melalui baca-bacaan dalam bahasa Belanda, mereka melihat kemajuan dan modernisasi di kalangan masyarakat Eropa. Sebagai pengisi timbulnya minat baca masyarakat, para orang yang berbakat menulis bergerak di bidang penerbitan dengan menerbitkan surat kabar bahasa Belanda, Melayu, dan daerah. Di dalamnya memuat wujud sastra, mereka juga menyampaikan aspirasinya melalui karangan-karangan yang memberikan penerangan kepada masyarakat serta karya-karya sastra. Sebagai contoh, tahun 1862 di Surabaya terbitlah surat kabar Bintang Timur. Tahun 1882 di Padang terbitlah surat kabar Pelita Kecil. Tahun 1807 di Jakarta terbitlah surat kabar Biang Lala. Pada awal abad ke-20, semakin banyak terbit surat kabar serta karya sastra. Di Bandung misalnya, terbitlah surat kabar Medan Priayi yang memuat cerita bersambung berbentuk roman, serta roman hikayat Siti Maria karya Haji Musti. Selanjutnya, pimpinan resensi Medan Priayi Raden Mas Sukonomo Tirto Adisuryo menerbitkan cerita yang berjudul Busono tahun 1910 dan Nyai Permana tahun 1912. Para wartawan yang bernama Mas Narto Martodikromo menerbitkan karyanya yang berjudul Mata Gelap tahun 1914, Sarden Hijau 1919, Sair Rempah-Rempah tahun 1919, Rasa Merdeka tahun 1924, serta semua seseorang yang beraliran kiri menerbitkan karyanya yang berjudul Hikayat Kadiran tahun 1924, tetapi karyanya segera dilarang beredar. Dengan semakin banyaknya kaum pelajar Indonesia yang sudah mendapatkan pendidikan darat, maka banyak dari mereka yang dapat menguasai bahasa Belanda dan membaca buku-buku para pengarang Belanda yang membela hak kemerdekaan bangsa pribumi. Untuk membentuk kesadaran nasional, pemerintah Hindia Belanda mulai mencari jalan keluar dengan mengadakan semacam bimbingan dalam soal bacaan rakyat. Maka pada tahun 1908 didirikan Komisi Baca Rakyat atau Komisi for the Interested School and Foreign School. Pada tahun 1917 berubah menjadi Kantor Baca Rakyat atau yang dikenal sebagai Balai Pustaka. Oke, baik. Jadi intinya lahirnya Balai Pustaka itu pada tahun 1917, pemerintah Belanda itu mendirikan Komisi Balai Pustaka atau Kantor for Volkskultur gitu ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih ya lahirnya sastra Balai Pustaka ini. Nah, sekarang apa sih sebenarnya tugas dari Balai Pustaka ini sehingga Balai Pustaka itu dilahirkan kayak gitu. Saya silakan. Baik, terima kasih Saudari Faridatul Hafidah. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa saja sih tugas dari Balai Pustaka itu. Nah, jadi tugas Balai Pustaka adalah seperti apa yang dikemukakan Sekretaris Utama Dr. Aringkes pada hari peringatan Wilhelma ke-25 atas tahta 1923.
Nah, jadi menurutnya bahwa hasil pengajaran itu tentu akan mendatangkan bahaya jika orang-orang pribumi yang telah tahu membaca mendapat bacaan yang dapat mengacaukan. Nah, jadi oleh sebab itu harus disediakan bacaan yang tidak mengacaukan stabilitas. Maka harus ada bacaan yang bebas dari pengaruh propaganda yang dapat mengancam kekuasaan pemerintahan Belanda. Nah, buku-buku yang baik untuk bacaan bangsa pribumi seperti yang dimaksud itu adalah buku-buku yang isinya merupakan pengabdian kepada politik pemerintahan Belanda. Nah, jadi ada beberapa tugas Komisi Balai Pustaka, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan mencatat cerita-cerita rakyat serta dongeng-dongeng rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, menerjemahkan hasil-hasil sastra Eropa atau menyaduhnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengusahakan karangan-karangan yang menambah kecerdasan. Nah, jadi selain menyelenggarakan penerbitan buku, tugas Balai Pustaka lainnya adalah mengadakan taman-taman perpustakaan di setiap sekolah dasar per kecamatan. Kemudian peminjaman buku cerita dengan harga sewa yang murah. Dengan demikian, tugas dari Balai Pustaka adalah sebagai penerbit, pencetak, dan penjual buku, serta majalah sekaligus menggiatkan penyebaran buku-buku tersebut ke sekolah-sekolah dasar sampai ke pelosok. Nah, jadi Balai Pustaka ini memiliki tujuan, yaitu untuk membendung dan mengimbangi sastra anti-kolonialisme. Jadi itu beberapa tugas dari Balai Pustaka. Baik, terima kasih Saudari Novika Wulandari. Jadi intinya tugas Balai Pustaka ini ada 3 ya. Yang pertama, mengadakan pemeriksaan dan mencetak segala naskah-naskah cerita rakyat. Lalu yang kedua, mengadakan penerjemahan buku-buku atau cerita dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Lalu yang ketiga ini mengadakan penerbitan untuk menerbitkan buku-buku yang dianggap tidak berseberangan dengan keinginan pemerintah Belanda. Nah, lalu apa ada sih di dalam Balai Pustaka itu majalahnya gitu loh? Apa ada majalah Balai Pustaka itu? Jika ada itu seperti apa gitu? Dan bahasanya itu seperti apa gitu? Saya silahkan. Baik, terima kasih. Nah, jadi majalah Balai Pustaka itu memang ada. Yang saya ketahui, majalah yang pertama kali diterbitkan Balai Pustaka ialah Sri Pustaka pada tahun 1918. Nah, majalah bulanan yang bergambar dalam bahasa Melayu. Kemudian ada Panji Pustaka pada tahun 1920 itu kejawen. Pada tahun 1925, majalah ini menggunakan bahasa Jawa. Kemudian serta Parahyangan pada tahun 1925, majalah berbahasa Sunda. Nah, di samping itu, untuk konsumsi bacaan anak-anak, diterbitkan majalah Taman Kanak-Kanak yang berbahasa Melayu. Nah, kemudian ada Taman Bocah yang menggunakan bahasa Jawa, serta Taman Moerang Kalih menggunakan bahasa Sunda. Nah, jadi itu beberapa majalah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Oh iya, baik. Jadi ternyata Balai Pustaka ini memiliki majalah yang terdiri dari Sri Pustaka, Panji Pustaka, Kejawen, Parahyangan, Taman Kanak-Kanak, Taman Bocah, dan Taman Morangkali. Nah, selanjutnya nih, tadi kan sudah ada nih kan majalah Balai Pustaka tersebut. Nah, jika Balai Pustaka itu sudah dilahirkan ya, nah pastikan itu memiliki sebuah karya-karya yang membuat Balai Pustaka itu lebih menarik lagi kan. Nah, kira-kira nih apa ada sih karya-karyanya dan apa saja gitu? Saya silakan. Baik, terima kasih. Karya-karya Balai Pustaka yang pertama itu adalah roman masa Balai Pustaka. Roma adalah bahasa Melayu yang berlatar cerita Indonesia yang pertama kalinya diterbitkan, yaitu berjudul Azab dan Sengsara, karangan Merari Siregar tahun 1920. 2 tahun kemudian, tahun 1920, terbitlah Siti Nurbaya karangan Mara Rusli.
Terbit pula Muda Taruna tahun 1922 karangan Muhammad Kasim. Selanjutnya ada juga karya bala pustaka yang berjudul Salah Asuhan karya Abdul Muiz tahun 1928, Anak dan Kemerdekaan tahun 1927, dan Lahami tahun 1928 oleh Mara Rizvi. Darah Muda tahun 1927 dan Asmara Dijajah tahun 1928 oleh Adi Negoro, nama samaranya dari Jamaluddin. Baik, terima kasih Saudari Risti. Jadi intinya dalam karya-karya Balai Pustaka itu ada roman, terus cerita si Jamin dan si Johan, lalu Azab dan Sengsara. Nah, lalu ada juga roman Siti Nurbaya, lalu kemudian Salah Asuhan, dan terakhir ini Muda Kelana gitu ya. Jadi setelah kita membahas karya-karyanya Balai Pustaka nih, agar kita tahu nih, oh ini loh merupakan karyanya Balai Pustaka gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih ciri-cirinya, ciri-ciri estetik sastra Balai Pustaka itu seperti apa? Baik, terima kasih. Ciri-ciri struktur estetik di luar Balai Pustaka yang pertama adalah gaya bahasa yang digunakan berupa lambang dan perumpamaan. Yang kedua, alur roman sebagai besar alur lurus. Yang ketiga, tertib penokohan perwatakan banyak dipergunakan analisis langsung dan deskripsi tokohnya berwatak datar. Yang keempat, pusat pengisahan pada umumnya mempergunakan metode orang-orang yang bersifat romantik revolusioner. Dan yang terakhir, amanat adanya posisi barat dan timur. Barat dengan kemajuannya dan timur dengan keterbelakangan. Oke, baik, dari Balai Pustaka ini juga memiliki ciri-ciri yang estetik dalam Balai Pustaka itu sangat menarik banget untuk kita pelajari. Mungkin udah cukup podcast kita kali ini, kita membahas Balai Pustaka yang cukup menarik di kalangan kita ya, kalangan generasi muda juga ya. Saya selaku host, saya tutup. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.